محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته. Biografi Abu Hanifah, lahir 5 September 699 Masehi di Kufah, Irak. Wafat 14 Juni 767 Masehi di Baghdad, Irak. Anaknya bernama Hamad bin Abi Hanifah. Abu Hanifah terpengaruh oleh Ja'far Ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud. Sejatinya, nama Imam Hanafi adalah Nu'man bin Sabit bin Arzaban al-Farizi yang bergelar Al-Imam dan Al-A'zam. Imam Hanafi merupakan pendiri dari mazhab fikih Hanafi. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian atau taharoh, sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan Imam Bukhari. Masa kecil Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah lahir dari keluarga pedagang. Ayahnya bernama Sabit, pedagang sutra yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Saat beliau dilahirkan, pemerintah Islam ada di bawah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, yaitu Raja Bani Umayyah yang kelima. Abu Hanifah tumbuh seperti anak kecil pada umumnya, namun dia sudah mampu menghafal Al-Quran dan menghabiskan waktunya untuk terus-menerus memahami Al-Quran. Pada bulan Ramadan, Abu Hanifah bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Berkat hafalannya, ada yang meriwayatkan bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena berteman erat dengan tinta. Di segala kesempatan, ia senantiasa membawa dawat atau tinta untuk menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para gurunya. Profil singkat. Menurut pendapat Abu Yusuf, ciri-ciri Abu Hanifah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah selalu mengedepankan atau lebih mengedepankan rasionalitas atau logika atau rokyun, di mana jika ada seseorang yang selalu meminta rasionalitas untuk memecahkan persoalan, maka kembalilah kepada Imam Abu Hanifah. Dan karakteristik yang sangat menonjol adalah lebih mengedepankan rokyun, di mana apabila hukum masalah tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam perkataan sahabat, di dalam ijma, dan di dalam qiyas. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum pengambilan mazhab Hanafi. Yang pertama, yaitu Al-Quran, merupakan sumber utama hukum Islam. Yang kedua, ada Al-Hadis atau Sunnah, yaitu apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan sesuatu. Yang ketiga, ada Qaul Sahabi atau ucapan para sahabat, pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah. Menurut Imam Abu Hanifah, perkataan para sahabat sangatlah penting karena merekalah yang merupakan pembawa ajaran Nabi Muhammad setelah generasinya. Yang keempat ada qiyas, yaitu menyamakan sesuatu yang telah ada nas hukumnya dengan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas apabila terdapat suatu hukum yang belum ada pada Quran, Al-Hadis, dan ucapan para sahabat. Yang kelima ada istihsan, yaitu bentuk kelanjutan dari konsep qiyas, yaitu meninggalkan qiyas yang jelas ilatnya untuk mengamalkan qiyas yang belum jelas ilatnya atau masih samar. Yang keenam ada ijma, yaitu kesepakatan semua ulama atau mujtahid pada masa setelah wafatnya Rasulullah dalam menetapkan hukum syara' terhadap suatu masalah.
Yang ketujuh, yang terakhir, ada al-urf atau segala sesuatu yang telah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Apabila semua dasar hukum di atas dalam menetapkan suatu hukum tidak ditemukan, maka Imam Abu Hanifah mengembalikannya pada al-urf atau kebiasaan manusia. Saya akan menjelaskan tentang metode istinbat dalam mazhab Hanafi. Yang pertama yaitu ijma'. Jika tidak ditemui kepada kedua sumber utama yaitu Quran dan hadis, Imam Hanafi berpegang kepada ijma' sahabat, yaitu ketika ia mendapati semua sahabat mempunyai pendapat yang sama dalam suatu masalah. Apabila berbeda pendapat, ia memilih salah satu pendapat yang paling mendekati Quran dan hadis. Kemudian yang nomor dua yaitu qiyas. Menurut istilah, qiyas adalah menyamakan suatu hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam nas dengan sesuatu hukum yang disebutkan dalam nas, karena ada kesamaan dalam ilatnya atau kemanfaatan atau kemaslahatan. Yang kedua yaitu istihsan. Bila ada pertimbangan khusus, beliau melakukan istihsan, namun tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan dari istihsan yang dilakukannya. Beliau hanya mengatakan astahsin, yang artinya saya menganggap baik, namun kemudian para muridnya berusaha mendefinisikan istihsan yang banyak dilakukan oleh imam mereka. Kemudian yang terakhir yaitu metode urf. Secara istilah, urf adalah suatu ucapan atau perbuatan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi baik untuk dilaksanakan maupun ditinggalkan di kalangan masyarakat. Urf ini sering disebut sebagai adat. Selanjutnya Naila akan menjelaskan mengenai perbedaan gerakan sholat antara mazhab Hanafi dengan mazhab lainnya. Di sini telah tersedia 3 gambar. Yang pertama, perbedaan gerakan tangan saat takbiratul ihram. Yang kedua, gerakan kaki saat duduk di antara 2 sujud. Dan yang terakhir, gerakan jari kita saat tahiyat. Penjelasan selanjutnya mengenai fikih muamalah jual beli. Yang pertama, bolehkah bertransaksi menjual sampel barang? Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak penjual atau pedagang yang memberikan barang sampel untuk pembeli supaya pembeli bisa mengetahui apa sih isi barang tersebut tanpa harus membuka bungkus atau segelnya. Menurut mazhab Hanafi ini tidak diperbolehkan. Menurut mazhab Syafi'i ini tergantung barang, jadi kalau barangnya sama, it's okay, nggak masalah. Selanjutnya, menurut mazhab Maliki dan Hanafi ini diperbolehkan dengan alasan ini sudah menjadi tradisi atau urf, jadi sudah ada turun-menurun. Namun untuk menghindari adanya kecurangan yang berakibat merugikan, maka ada syarat barangnya nih, yakni barang harus bersifat homogen atau sejenis, tidak boleh bersifat heterogen atau campuran. Jadi pembeli tidak merasa dirugikan. Kan kadang ada kayak sampelnya, wah sampelnya bagus nih, enak makanan gitu kan. Tapi waktu kita beli barangnya, loh kok beda, barangnya beda, rasanya beda, seperti itu kan. Yang kedua, bolehkah transaksi jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf atau orang yang belum balik dan berakal? Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, hal tersebut tidak diperbolehkan atau transaksi tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Imam Hanafi, transaksi tersebut sah atau diperbolehkan. Dengan catatan, anak kecil tersebut harus sudah pintar dalam bertransaksi atau berdagang, tentunya atas izin orang tua atau walinya. Dan semua yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tanggungan dari orang tua atau walinya. Imam Hanafi juga menambahkan bahwa transaksi atau akad bisa terjadi dengan tindakan atau dengan kata-kata atau sigot. Jadi kalau misal ada pembeli memberikan uangnya dan penjual memberikan barangnya,
hal tersebut sudah menjadi akad atau transaksi tersebut sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, sigot di sini berarti bahasa. Jadi kedua belah pihak harus paham bahasa yang dimaksud. Dan apabila kedua belah pihak ada yang tunawicara atau tidak bisa berbicara, maka dapat menggunakan bahasa isyarat. Meskipun Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karya secara khusus berupa kitab fikih, namun ilmu yang dimilikinya tidak terkubur bersamanya, melainkan berkembang dan tersebar ke seluruh dunia. Ini sebuah berkat usaha murid-muridnya yang mengembangkan ajarannya. Pengikutnya terbesar di berbagai negara seperti Algeria, Tunisia, Tripoli, sebagian Mesir, Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Turkistan, Syria, dan Lebanon. Sebagai seorang imam atau ulama besar, muridnya sangat banyak. Namun yang cukup terkenal hanya beberapa orang saja sampai saat ini. Di antaranya adalah yang pertama ada Imam Abu Yusuf Yakub Ibrahim. Imam Abu Yusuf ini dilahirkan pada tahun 113 Hijriah. Berkat arahan dan bimbingan dari guru-gurunya, beliau terkenal sebagai seorang alim besar dalam ilmu fikih dan pernah diangkat menjadi qadhi semasa Khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi. Serta pada masa pemerintahan Abbasiyah, Imam Abu Yusuf termasuk golongan ahlul hadis yang terkemuka, dan beliau wafat pada tahun 183 Hijriah. Yang kedua ada Imam Muhammad bin Hasan bin Farqoq As-Saibani. Beliau dilahirkan pada tahun 132 Hijriah di kota Irak. Beliau tidak lama menyertai Abu Hanifah dan pernah belajar dengan Imam Malik. Tetapi beliaulah yang telah berusaha membukukan mazhab Hanafi. Di antara kitab-kitab yang dibukukannya adalah Dhahirur Riwayat dan Masailun Nawadir. Beliau termasuk seorang alim besar yang banyak ilmu, pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, serta cabang-cabangnya. Beliau juga termasuk golongan ahlul ro'i dan wafat tahun 189 Hijriah. Yang ketiga ada Imam Zulfar bin Huzail bin Qais al-Kufi. Beliau dilahirkan pada tahun 110 Hijriah. Beliau tidak mengarang buku, namun hanya memberi pelajaran dengan mengajar secara lisan saja. Beliau adalah murid Imam Abu Hanifah yang terkenal banyak menggunakan qiyas dan tergolong murid yang baik pendapatnya serta pandai mengupas soal-soal keagamaan serta ibadah. Untuk yang keempat yaitu Imam Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Beliau belajar kepada Imam Abu Hanifah dan meriwayatkan pendapat-pendapatnya. Akan tetapi tidak menyamakan riwayatnya dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan dalam kitab Dhahirur Riwayat. Di antara kitab karangannya adalah Abdul Qadhi Al-Hisal, Ma'ani Imam Al-Nafaqat, Al-Haraj, Al-Farid, dan Al-Wasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebarluasan dari mazhab Hanafi.
mazhab Hanafi mulai tumbuh di kota Kufah, Irak, kemudian berkembang dan tersebar luas ke negara-negara Islam bagian timur. Pada permulaan masa perkembangannya ini, berkat kekuasaan dari Imam Abu Yusuf yang menjabat sebagai hakim agung di Baghdad, dan berkat pengutamaan Khalifah-Khalifah Abbasiyah terhadap mazhab tersebut dalam lapangan peradilan. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir, dan Lebanon. Mazhab Hanafi pada masa Khalifah Bani Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam, dan pada pemerintahan kerajaan Utsmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi negara. Sampai sekarang penganut mazhab ini tetap termasuk dalam golongan mayoritas di samping mazhab Syafi'i.